Oh my goodness. Oh my goodness. Tak sabar biasa. Well. Halo, welcome back to Aloba Batak Toba. Kita berada di sesi belajar masak masakan khas Batak Toba. Jadi aku akan ngajarin kalian cara masak mie gomak yang enak, spesial, nikmat, dan Batak. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngajak kalian buat tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya sebagai cara kalian untuk dukung dan support aku dan support channel ini supaya semakin berkembang, semakin memberi manfaat untuk orang banyak, terutama orang-orang yang ingin tahu, yang ingin punya referensi tambahan mengenai informasi tentang Batak Toba. Kali ini kita akan memasak mie gomak. Jadi sekilas info tentang mie gomak. Mie gomak itu orang-orang sering sebut dengan spaghetti ala Batak Toba. Tapi memang mirip sih. Jadi dari bentuknya saat dia masih belum dimasak, terus cara memasaknya dan setelah dia masak. Cuman bedanya kalau mie gomak itu khasnya adalah dia pakai kuah. Ini dipisah dengan kuahnya, kuah santan. Kalau kita sebutnya sih sambal. Kalau di sini sambal kan ya sambal. Kalau di aku, kalau kuah itu tetap disebut sambal. Sebenarnya arti mie gomak, mie udah pasti artinya mie, dan gomak itu artinya menangkap sesuatu, mengambil sesuatu dengan cara tanganmu sampai penuh. Jadi misalnya di sini ada nasi, kita biasanya kalau makan kan pakai gini ya. Nah kalau gomak, nasinya kamu gomak dengan cara begini, bukan begini. Nah kalau menggomak begini. Jadi faktanya di kampung itu, let's say Samosir, kita kalau nggak di sana pagi-pagi atau sore-sore, setiap hari kedai-kedai itu hampir semua kedai ada jual mie gomak. Jadi bisa sebagai sarapan. Nah, apalagi kalau di sekitarku kan lingkunganku itu mata pencahariannya kebanyakan adalah dari Danau Toba, yaitu nelayan. Biasanya orang kan kalau pagi-pagi pergi ke danau terus balik lagi itu kan dalam keadaan dingin ya, dimana Samosir juga cuacanya dingin. Nah kalau makan mie di pagi hari itu jadi bikin nikmat gitu. Jadi satu kebiasaan para nelayan itu hampir setiap hari makanannya mie gomak. Dan lagi kalau misalnya istri dari nelayan kan nanti akan jual ikan ini ke pasar. Nah, mereka kembali, hampir semua mereka tuh akan membawa mie gomak dari pasar untuk suaminya, untuk anak-anaknya misalnya. Jadi seperti jajanan yang hampir nggak dilupakan setiap hari gitu. Saya aja kalau pulang kampung ya makan mie gomak kayaknya tiap hari juga. Jadi setiap hari itu akan kita temukan kalau kita misalnya pulang kampung, hampir nggak ada dalam satu hari nggak ada mie gomak gitu, apalagi pagi-pagi karena kita bisa pergi ke pasar juga. Di pasar juga bahkan deket-deketan jual mie gomak yang ini, jual mie gomak yang itu, jual mie gomak, dan habis. Jadi bisa dibilang mie gomak ini sangat besar peranannya untuk mengenyangkan perut, memuaskan dahaga. Jadi itu sekelas info tentang mie gomak. Sekarang aku akan ajarin kalian bagaimana cara masak mie gomak supaya nikmat dan tetap Batak seperti aku bilang tadi. Walaupun kita di perantauan, misalnya aku saat ini kan di perantauan, tapi nggak susah kok nyari makanan ini di perantauan. Kita bisa nyari bahannya untuk memasak juga nggak susah, dan kalaupun ingin langsung makan nggak susah, jadi kita beli jadi juga gampang. Tapi kalau biasanya ngumpul-ngumpul keluarga, enakan memang masak sendiri supaya lebih irit dan lebih nikmat dan lebih terjamin kebersihannya. Jadi kalau kalian pengen tahu cara masak mie gomak spesial ala aku, tonton terus ya videonya. Oke, ini dia bahan-bahan untuk masaknya, baik untuk kuahnya dan juga untuk mie-nya. Pertama untuk kuahnya dulu, kita dari sebelah kiri ada daun bawang yang udah aku iris-iris, terus ada daun salam, ada juga serai 2 biji, terus ada cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijau yang kecil-kecil ya supaya dia wangi. Terus untuk nambahin aromanya aku ada kasih andaliman dikit. Ini memang nggak perlu banyak-banyak tapi harus ada supaya enak. Terus ada kunyit sedikit untuk menambah aromanya. Terus bawang putih agak banyakan.
Terus bawang merah 2 siung juga cukup, ini nanti akan aku iris-iris. Terus ada jahe 1 ruas aja cukup. Terus kemiri aku kasih 10 biji, nanti ini akan aku sangrai terus aku giling. Nah, sebelahnya kemiri yang di dalam plastik itu merica, aku bawa dari kampung, aku nggak tahu, aku belum pernah ketemu di sini, tapi aku ini bawa dari kampung. Menurutku ini kasih rasa yang khas saat kita masak ayam gota misalnya atau B2. Terus untuk masak mie gomak kurang lengkap menurutku kalau nggak pakai ini. Ada yang warna pink juga, ini disebutnya kincung atau kecombrang atau juga sering disebut bunga rias kalau di kampung. Ini nambahin aromanya jadi khas, ini yang bikin bener-bener khas kalau aku masak mie gomak. Terus ada yang untuk kuahnya aku kasih santan 1 tadi kelapanya ini yang dalam plastik, tapi kayaknya nggak akan aku habisin. Karena buatku kalau dia terlalu kental justru semakin gak enak gitu. Jadi biasa-biasa aja, nggak terlalu kental dan jangan nggak kental juga gitu. Terus ada labu yang aku udah potong dadu, nanti akan aku rebus tersendiri, nggak akan aku kasih garam. Nanti aku campur di mie yang udah matang. Jadi kan mie nya nanti udah ada garamnya, jadi aku nggak perlu kasih garam di labu ini. Oke, ini dia bumbu-bumbunya yang memang lumayan rame jenisnya, tapi porsinya sedikit-sedikit. Dia santannya, terus kemirinya, jahenya, nggak terlalu banyak ya. Yang agak banyak itu memang bawang putihnya. Kalau cabai ya tergantung seleranya. Ini daun bawang. Nah, terus ini dia mie gomaknya. Mie gomak ini juga harus hati-hati juga milihnya. Ada mie gomak tuh keras banget gitu loh. Kalaupun udah direbus lama dia tetap keras, begitu gede-gede. Nah, kalau aku di Samosir warnanya lebih putih biasanya mie gomaknya. Kalau ini kan kuning, tapi ini enak. Hampir sama rasanya kayak yang di kampung. Pertama kita rebus air dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kita masukkan mie lidinya atau mie gomaknya. Banyaknya airnya, yang penting mie-nya bisa kerendam aja. Aku nggak masukin semua mie-nya, nanti kalau perlu aku bisa tinggal masak lagi, yang penting kuahnya udah masak. Terus aku masukin sedikit minyak goreng, sedikit aja supaya dia nggak lengket. Aduk. Terus kita tutup. Nanti kita biarkan sampai dia mendidih. Api kompornya cenderung sedang atau besar. Jadi jangan kecil ya, nanti rusak mie-nya. Kalau sudah mendidih, buka tutupnya, terus aduk. Jangan dibiarin ya, ini harus diaduk supaya dia nggak gosong di bawahnya, nggak lengket. Terus ini mie-nya udah lembut, udah kita tunggu beberapa lama. Terus kita masukin air dingin lagi, air dingin yang bersih ya. Tujuannya untuk menghilangkan kapurnya dan juga untuk membuat mie-nya lebih lembut. Jadinya dia panas, terus ketika kita kasih air dia akan lebih mengembang dan lebih lembut. Terus ini tekniknya harus diperhatikan banget karena begitu mie-nya nggak lembut atau terlalu lembek, jadi nanti nggak akan nyatu ketika dicampur kuah. Terus tambah sedikit garam, ini juga berfungsi untuk mengeluarkan kapur dari mie-nya. Terus tutup lagi dan kita tunggu sekitar 10 menit. Sudah aku diamkan sekitar 10-15 menit dalam keadaan tertutup. Hasil mie-nya udah lebih lembut dan lebih mengembang. Nih, udah lebih lembut kan? Nah, tinggal dipindahkan aja ke wadahnya. Tuh, lihat. Jadi kalau misalnya mie-nya nggak selembut ini, dia nggak akan nyatu saat kita masukin kuah juga.
jadi nggak enak gitu, kuahnya juga jadi nggak enak, mie-nya juga nggak enak. Makanya kuncinya bukan cuma di kuahnya doang, tapi di teknik memasak mie-nya. Kalau sudah, aku kasih toppingannya labu yang udah aku rebus terpisah, dan nggak aku kasih garam karena mie gomak itu udah ada rasa asinnya di mie-nya sendiri, jadi nggak perlu kasih garam. Nah, untuk bumbu kuah, masukin dulu cabenya untuk kita blender. Yang perlu kita blender tuh cuma cabai rawitnya, andaliman, terus kunyitnya, bawang putih, dan jahe. Bawang merahnya nanti diiris ya. Terus kemudian aku masukin air sedikit. Kemudian di blender. Blender sampai halus ya. Kalau sudah, asingkan dulu. Terus kita akan oseng dulu kemirinya. Ini lebih tepatnya digoreng kayaknya ya, karena ada minyak. Minyaknya banyak, nggak sedikit. Terus minyaknya kasih banyak aja, nggak apa-apa. Dan kita osengnya di wajan yang kecil. Terus oseng sampai dia warnanya kecoklatan. Ini udah coklat banget, udah bisa. Terus kita nyalain kompor untuk masak kuahnya. Nah, ini udah bisa diangkat. Terus langsung saring aja. Jadi minyaknya ini kita pakai langsung untuk menggoreng sambal yang tadi. Nah, ini kemirinya kita asingkan dulu buat digiling. Ini kita giling buat dicampur nanti ya. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung masukin bawang merah yang udah diiris. Yang tadi 2 siung doang tuh. Udah, nggak usah terlalu gosong. Yang penting agak wangi aja. Terus kita masukin sambal yang udah kita blender. Apinya sedang aja ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Terus habis itu aku akan tambahkan sedikit air untuk ambil sisa-sisa sambal yang ada di blender ya, supaya nggak sayang. Terus masukin aja dan aduk-aduk. Masukin serai yang udah dikepret. Terus masukin daun bawang dan daun salamnya. Nah, kemudian diaduk. Terus ditunggu sampai airnya benar-benar hilang. Nanti sampai minyaknya kelihatan lagi. Tadi kan kita udah masukin air. Terus kemirinya sementara digiling aja dulu sambil menunggu minyaknya sampai kelihatan. Nah, ini udah kelihatan minyaknya, airnya udah habis. Terus ini aromanya udah lebih wangi. Selanjutnya masukin combrangnya. Apinya tetap sedang ya. Terus kasih garam secukupnya aja dulu. Jangan buru-buru kasih banyak, seperti aku bilang, mie gomak itu udah punya rasa asin sendiri. Terus kasih bumbu yang tadi, yang merica. Ini dikit aja, gak usah banyak-banyak. Yang penting kasih aroma aja. Karena kalau kebanyakan jadi gak enak, jadi sengit gitu. Selanjutnya masukin kemiri tadi yang udah dioseng dan udah digiling. Dimasukin ke sambalnya. Ini udah mendekati sambalnya matang ya. Kita masukin. Nah, kalau aromanya udah tajam nih, udah makin wangi, biasanya aku nggak langsung kasih santannya, tapi kasih air dulu sedikit supaya nanti santannya nggak jadi pecah gitu.
Aku kasih air dulu sedikit. Terus santannya jangan lupa diaduk dulu. Setelah diaduk, masukin aja sedikit demi sedikit. Nah, aku nggak habisin nih. Kalau ada santan sisa kayak gini, kita bisa taruh di freezer loh. Bisa tahan lama kok, nggak akan basi. Terus aku kasih sedikit sasa atau Ajinomoto bisa. Entah kenapa, kalaupun kita bukan penggemar MSG, untuk masak kuah mie gomak akan sangat abdol kalau kita kasih sasa sedikit. Tapi dikit aja ya. Terus kita aduk aja sampai dia mendidih. Apalagi kalau dia mendidih, kita harus benar-benar aduk terus supaya santannya nggak pecah. Begitu santannya pecah, rasanya akan langsung nggak bagus, langsung nggak nikmat lah, aneh banget rasanya. Terus ini udah mendidih. Ketika dia sudah mendidih, apinya udah boleh dikecilin. Jadi kalau sudah mendidih, kita paling tunggu sekitar 5 menit lah, supaya baunya nggak kayak bau-bau mentah gitu. Apinya dikecilin aja, nunggu sampai 5 menit, tetap diaduk. Kalau sudah 5 menit atau 10 menit mungkin, dengan api kecil matiin aja kompornya. Terus cara mencicipinya seperti ini. Harus dikasih minyak, karena minyak udah punya rasa, supaya tidak sampai keasinan. Jadi cara mencicipinya memang harus sama minyak begini. Nah, kalau ada yang kurang ya tinggal tambah aja. Ini udah pas kebetulan. Terus langsung deh dituang di wadahnya. Ini dia tampilannya, sudah tinggal makan nih. Mie gomaknya, terus sambalnya. Terus tadi aku ada oseng kacang tanah, terus aku giling seperti ini bentuknya, nanti buat jadi toppingannya. Kalau ala Tobasa seperti ini, makan mie gomak dikasih kacang, cuman nggak ditopping, dimasukin ke kuahnya langsung. Oke, sekarang tinggal menikmati. Lihat kan tuh mie-nya, dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek juga. Tuh kuahnya jangan lupa harus diaduk. Terus kasih toppingannya kacang tanah tadi. This is my brother. Oh my goodness. Pedas. Mantap. Mau meninggal. Naliling na semalam mie gomak. Alah, ada yang sesepuh dan oh my goodness. Okay. How about my sister-in-law? Luar biasa. Mantap, sabar biasa. Manis. Well, 1 to 10. 9.5. Okay, thank you everyone. Sekian dulu ya semuanya. Kita ketemu lagi di next episode Horas.